di Madura itu punya ladang yang mestinya bisa ditanam 2 kali, nggak mau nanam 2 kali. Karena kalau nanam 2 kali itu namanya serakah. Kalau kita nanam sekali sudah cukup. Nah gitu loh. Nah ini masalah konsep kan. Dan konsep ini harus dijelaskan. Ini benar nggak konsep ini? Bahwa itu serakah. Tapi ingat, nanam sekali itu hanya bisa untuk makan. Tapi belum bisa menyekolahkan. Paling hanya bisa memondokkan. Makanya di Madura banyak tumbuh pondok-pondok. Jadi pondok hanya cukup di situ, tapi sekolah pondok pesantren. Bahkan tidak hanya pondok, format rumahnya itu di kampung-kampung itu rumah kanan kiri di halaman, di sini mesti ada langgar. Itu konstruksinya budaya di Madura. Lalu gitu. Dan apa langgar? Langgar untuk ngaji itu apa? Yang tadi mondok-mondok itu bisa ngajari ngaji kan? Hanya di situ. Tapi untuk sekolah, jadi agama akhirnya agama maaf ya saya batuk. Nah, agamanya artikan ini. Jadi keberagaman umat, gimana sholat, gimana ngaji, ya, gimana ngaji, gimana sholat, gimana puasa. Tapi bagaimana membangun kehidupan? Belum. Sehingga yang penting anak-anak sudah bisa ngaji. Kalau bisa mondok, yang mondok nanti pulang ngajari ngaji, gitu ya. Tapi gimana membangun kehidupan itu? Nah, makanya muncul konsep tadi sekedar untuk dasar. Ya, kalau saya 2 kali nanamnya apa nggak serakah itu? Oke lah cukup. Tapi kan untuk menyekolahkan nggak bisa, dana yang terbatas. Nah padahal tegalan ini, ladang ini bisa ditanam 2 kali. Nah di situ bagaimana? Jadi ada potensi alamnya yang bisa dikembangkan. Bahkan mungkin ada bambu, ada apa sekitarnya yang bisa diproduksi untuk kerajinan apa dan sebagainya. Nah itu potensi-potensi alamnya kita petakan. Dan gimana potensi alam itu bisa kita kembangkan. Apalagi kalau sekarang ada ekonomi kreatif, ada wisata dan sebagainya. Dan kita tahu Gunung Kidul gitu ya, hanya gua kidul gitu ya. Itu sebenarnya menurut saya biasa-biasa, tapi karena dikemas dan dipromosikan gitu ya. Sehingga orang tempat saya Banyuwangi kesini ini ke Gua Pindul kan? Gitu. Di tempat saya banyak gitu. Sungai air terjun apa? Siapa yang tahu ini? Di Gunung Kidul juga. Air terjun apa gitu namanya? Ini kecil banget dan airnya keruh gitu ya, dari sawah hanya gitu ya. Di tempat saya itu namanya sungai besar sekali, bening dan sebagainya. Ada sekarang apalagi ada dam Baju Mati gitu ya, bendungan Baju Mati. Itu kalau dikembangkan untuk wisata jauh lebih bagus dari yang tadi air terjun apa itu yang kedua ya. Coba di browsing kan. Itu apa bisa? Ya, yang Lombok sendiri kan. Dulu Mandalika itu apa? Ya hanya yang agak bagus memang itu Pantai Kute ya, Kute Lombok bukan Bali ya, sama-sama ada Kute. Itu rumahnya memang asik gitu. Tapi itu pun setelah dibangunnya Jokowi, masa SBY belum dibangun itu.
ya biasa aja, nggak menarik gitu ya. Tapi ketika dibangun ada tempat kapalnya, asik gitu ya. Nah sebenarnya apapun indah itu kan menurut angel-angelnya gitu kan, sudut pandangnya. Nah maka sebenarnya laki-laki ya, istri kita itu sebenarnya potensi banyak antiknya. Kalau tahu angel-angelnya kita bisa lihat. Gitu. Ya jangan melihat istri ketika dari dapur lah, ya capek apa aku beringat gitu ya. Angelnya ya ketika apa gitu ya. Makanya saya selalu mengantar kalau mengantar fotografi, jadilah laki-laki suami itu jadinya fotografi yang profesional untuk istrinya. Sehingga selalu akan melihat sudut-sudut mana yang dianggap istriku ini gitu ya menarik gitu ya, maka dia difoto. Ya, masa foto dari atas maka kelihatan pendek gitu ya. Kalau yang pendek artinya foto harus fog view istilahnya. Fog itu kata ya, fog view pandangan dari bawah. Jika kelihatan jauh menarik gitu ya. Nah, sudah pendek foto dari atas gitu ya. Foto berdiri ya pendek lah gitu ya. Jadi sudut-sudut. Nah, pintar melihat potensi. Di desa atau di mana sebenarnya banyak potensi. Ya, di situ. Maka boleh bagaimana mengembangkan tadi dari dalil itu dikembangkan ke depan, dikaitkan dengan kehidupan, dan sehingga terbentuk persepsi yang baik tentang Islam. Jadi persepsi Islam itu tidak hanya sholat, puasa, apalagi kalau masuk ke persepsi yang Islam radikal gitu ya, dulu bentar-bentar Allahu Akbar, dulu orang di apa gitu ya. Nah itu nanti kan akan terbentuk persepsi itu terbentuk dari informasi-informasi yang masuk kan. Nah kalau Islam selalu tampilkan gitu, ya tadi persepsinya jadi negatif. Ketika persepsinya negatif, perilaku kan akan negatif juga. Dipengaruhi oleh persepsi. Nah persepsi mempengaruhi informasi yang muncul. Informasi yang muncul bergantung kita bagaimana menampilkan Islam. Nah menampilkan Islam bergantung bagaimana kita memaknai. Iya betul. Nah, di situ. Ada ayat jihad, gitu ya, mana perang. Gitu. Padahal jihad itu kata dasar bersungguh-sungguh. Jadi ada bersungguh-sungguh perang, kalau lagi perang, kalau nggak perang jangan mau perang. Nggak ada masalah kalau mau perang-perang. Allahu Akbar gitu kan. Maka jihad itu sungguh-sungguh di mana sungguh-sungguh kita bekerja, sungguh-sungguh berusaha mendidik keluarganya. Ayo sungguh-sungguh ini kita bagaimana melihat potensi alamnya tadi lingkungannya ya tadi. Jadi lingkungan sebenarnya punya potensi, tinggal bagaimana kita melihat sudut pandang itu. Maka seorang harus punya pengetahuan yang luas tentang ekonomi, tentang ekonomi kreatif, tentang alam lingkungan, kalau tadi rekreasi wisata dan sebagainya. Apalagi ada yang dalilnya ya itu ya, tidak kamu jalan di atas bumi itu lihat Allah. Itu kan dan dengan makanan apa? Nah, itu yang kemudian jadi dasar untuk menjelajahi. Itu memperlihatkan dan mendorong kita betapa kita harus jalan-jalan itu. Supaya kita nggak melihat hanya dunia hanya Lombok saja ya, atau Jawa, ayat 15. Pindah gitu kan, misalnya. Dan dengan begitu kita tahu makanan kelecing. Jadi tidak hanya kangkung, ternyata ada kelecing di Lombok. Sekali itu. Hotel selalu ada kelecing gitu. Padahal di sini kangkung nggak ada, itu di hotel. Karena kangkungnya nggak enak. Kurang bumbu berarti. Gitu loh ya. Nah, maka perlu itu tadi perencanaan. Jadi apa potensinya dan tadi harus jelas itu apa yang akan dicapai. Nah, kemudian tadi dari apa ajaran apa yang dikembangkan untuk mencapai tadi. Saya harus jelas tadi dari 100 menjadi 300 misalnya. Itu tadi menjadi potensi alamnya, kemudian menjadi potensi SDM-nya. Kalau SDM-nya nggak tahu apa-apa, ya terus apa bu, apa mbak, apa Ustaz? Ya dapatkanlah itu informasi kan.
Mungkin ini coba kamu buat ini. Oh, bagus lah. Sini sebenarnya sama itu pantainya dengan yang Lombok, bahkan sini lebih indah bisa. Oh kalau gitu bisa